ketahui juga ya apa itu sel diploid, apa itu sel haploid ya. Jadi sel diploid kromosomnya selalu berpasangan, simbolnya 2N. Ini pada sel somatic. Haploid kromosomnya tidak berpasangan, simbolnya N. Pada sel gamet. Genotip sudah tadi. Genotip dituliskan dengan simbol huruf-huruf ya. Setiap karakter dikendalikan oleh sepasang gen pembentuk alela, sehingga genotip nanti akan dituliskan dengan dua buah huruf atau satu pasang huruf. Jika sifatnya dominan maka ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Jika resesif ditulis dengan huruf kecil. Genotip yang pasangan alelanya sama, ini misalnya BP atau B kecil-kecil, nah ini disebut dengan alela yang homozigot ya, homornya sama. Yang huruf besar saja itu disebut dengan homozigot dominan, yang kecil-kecil disebut dengan homozigot resesif. Kalau yang besar kecil ini pasangan alelanya disebut dengan hibrid. Ada persilangan secara hibrida. Nah, ini yang dimaksud dengan hibrida itu adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda ya. Jadi antara dua individu yang memiliki sifat yang berbeda. Bila sifat bedanya hanya satu itu disebut dengan monohibrid. Bila sifat bedanya dua disebut dihibrid. Kalau tiga sifat beda disebut trihibrid dan sebagainya. Nah, inilah orang yang terkenal pertama kali menyelidiki tentang perkawinan dan persilangan pewarisan sifat yang bernama Gregor Mendel. Jadi nanti teorinya dikenal sebagai hukum pewarisan sifat. Nah, di samping itu juga dikenal dengan hukum Mendel karena namanya Mendel. Dia juga sering dikenal dengan nama Bapak Genetika. Karena dialah yang pertama kali meneliti tentang pengaruh gen terhadap pewarisan sifat. Misalnya tanaman dengan bunga berwarna ungu disilangkan dengan tanaman yang bunganya putih, yang jantan betina. Pertama kita sudah tahu ini fenotipnya bunga ungu dan bunga putih ya. Tentukan dulu fenotip yang disilangkan. Yang kedua kita tentukan genotipnya, yaitu simbol-simbol huruf ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang ungu dominan ya. Warna ungu dominan terhadap warna putih, sehingga bunga ungu disimbolkan dengan huruf U besar, sedangkan bunga putih disimbolkan dengan huruf U kecil. Ingat, satu karakter itu disimbolkan dengan dua huruf. Nah, jadi induknya disebut dengan variental. Ini variental satu ya, variental yang pertama, induk yang pertama. Ya, jadi bunga ungu, bunga putih. Genotipnya. Nah, kemudian kita menentukan gametnya. Jadi bunga ungu gametnya adalah U besar dan U besar. Bunga putih gametnya adalah U kecil dan U kecil. Nah, inilah yang disilangkan ya. Yang pertama U besar dengan U kecil, kemudian U besar dengan U kecil, U besar dengan U kecil, U besar dengan U kecil. Jadi akan menghasilkan U besar, U kecil, U besar, U kecil 4 buah. Jadi artinya simpulannya adalah semua keturunan yang pertama dari persilangan memiliki bunga
berwarna ungu ya. Jadi 100% keturunannya pertama berwarna ungu, atau hasil persilangan atau filial 1 100% berwarna ungu. Tetapi dengan genotip U besar dan U kecil. Jadi genotipnya semuanya U besar, U kecil. Nah, sekarang untuk mencari keturunan kedua atau filial kedua, jadi sekarang keturunan pertama itu dipakai sebagai parietal, sebagai induk ya. Jadi dikawinkan lagi, keturunannya dikawinkan lagi, dia akan menjadi parietal 2. Ini kan menjadi parietal 2. Jadi parietal 2-nya keturunan pertama tadi jantanya bunga ungu yang genotipnya U besar U kecil, betinanya juga berwarna ungu, genotipnya U besar U kecil ya. Nah, kita tentukan gametnya U besar U kecil, di sini juga U besar U kecil. U besar dengan U besar menghasilkan U besar U besar, U besar U kecil menghasilkan U besar U kecil, U kecil U besar menghasilkan U besar U kecil, U kecil U kecil menghasilkan U kecil U kecil. Jadi kalau kita lihat fenotip dari keturunannya adalah U besar ini ungu, U besar U kecil ini ungu, U besar U kecil ungu, sedangkan U kecil ini putih. Jadi ada 3 ungu dan 1 putih. Nah, kalau kita cari prosentasenya, maka 75% keturunannya nanti akan berwarna ungu bunganya, sedangkan 25% bunganya berwarna putih. Nah, inilah hasil persilangan dari keturunan yang pertama. Ini hasil keturunan kedua, filial 2 ya. Sedangkan kalau kita bandingkan genotipnya, jadi U besar ada 1, U besar U kecil ada 2, sedangkan U kecil ada 1 ya. Kalau perbandingan genotipnya seperti ini, 25%, ini 50%, dan ini ya 25%. Nah, bisa juga supaya lebih gampang melihatnya, gampang melakukan, kita lakukan dengan persilangan secara papan catur, lebih mudah melakukan. Nah, ini buat papan caturnya. Untuk parietal 1, jantannya ungu, betinanya putih. Gametnya U besar dan U besar. Gamet yang betina U kecil dan U kecil. Jadi kita silangkan seperti perkalian biasa. U besar kali U kecil menghasilkan U besar U kecil ya, U besar U kecil menghasilkan U besar U kecil ya, U kecil U besar menghasilkan U besar U kecil, U kecil U besar menghasilkan U besar U kecil. Jadi semuanya berwarna ungu parietal 1. Disilangkan ya, filial 1-nya disilangkan lagi, dikawinkan ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian contoh persilangan dihibrid atau dengan 2 sifat beda.
Ya, misalnya kita fenotipnya kacang kapri yang bijinya bulat kuning dikawinkan dengan kacang kapri yang bijinya kisut hijau. Jadi ada karakter di sini dua yang berbeda, yaitu bulat dan kuning. Kalau di sini kisut hijau, berarti dua sifat beda, dua karakter yang berbeda. Ya, kalau kita tentukan genotipnya, ingat karena dua sifat beda, berarti dia akan terdiri dari 4 huruf. Ya, jadi 2 pasang. Ya, yang bulat kuning genotipnya B besar, K besar. Yang kisut hijau genotipnya B kecil, K kecil. Nah, di sini berarti yang dominan adalah yang biji bulat dan kuning. Jadi yang dominan adalah bulat dan kuning. Cara menentukan gamet dengan sistem cabang. Misalnya kita memiliki suatu individu dengan sifat beda, dengan dua sifat beda yang genotipnya M besar, M kecil, B besar. Nah, pertama kita buat dulu gametnya M dan M kecil. Nah, masing-masing gamet ini diberikan cabang. Nah, yang dicabang adalah B besar dan B besar. Nah, inilah akan menjadi 4 gamet. Gamet pertama adalah M besar, B besar. Gamet yang kedua adalah M besar. Yang ketiga M kecil, B besar. Yang keempat M kecil, B besar. Nah, inilah gametnya, yaitu ada 4 gamet dari individu tersebut, yaitu M besar, B besar, M besar, B besar, M kecil, B besar, dan M kecil, B besar. Contoh lain misalnya kita memiliki individu yang trihibrid atau 3 sifat beda dengan genotip R besar, R kecil, D besar, D besar, G besar, G kecil. Nah, kita buat percabangannya. Ya, yang pertama R besar dan R kecil. Ya, sesuaikan dengan genotip ini ya, R besar, R kecil. Kemudian ini masing-masing ini kita buat cabangnya. Ya, masing-masing dicabang dengan D besar, D besar. Nah, demikian juga R kecil ini dicabang R D besar, D besar. Nah, masing-masing D besar ini diberikan cabang lagi. Ingat, karena ini adalah 3 sifat beda. Ya, dengan cabangnya adalah G besar dan G kecil. Nah, jadi dengan merunut kita akan dapatkan 8 jenis ya, 8 jenis gamet. Ya, ini 1, 2 ya. Kita lihat. Yang pertama adalah R besar, D besar, G besar. Gamet kedua R besar, D besar, G kecil. Ya, ketiga besar, besar, besar. Ya, besar, besar, kecil. Kecil, besar, besar. Kecil, besar, kecil. Kecil, besar, besar. Kecil, besar, kecil. Nah, itulah 8 gamet yang terbentuk dari 3 sifat beda. Adalah bulat kuning. Ya.
parental satunya. Nah, kita tentukan gametnya. Ya, untuk yang bulat kuning gametnya B besar dan K besar. Yang kisut hijau gametnya adalah B kecil, K kecil. Jadi filial satunya kalau kita buat persilangannya nanti semuanya atau 100% akan menghasilkan biji yang bulat kuning. Biji yang bulat kuning dengan genotip, genotip seperti ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini semuanya atau 100%, jadi hasilnya akan begini. Bulat kuning dengan genotip besar kecil, besar kecil. Nah, kemudian filial satunya dikawinkan lagi. Jadi induknya yang genotipnya besar kecil dikawinkan dengan betina yang genotipnya besar kecil. Nah, ingat kita lebih mudah memakai metode papan catur ya. Jadi kita buat papan caturnya ya, ini gametnya besar kecil besar kecil kecil besar kecil kecil. Nah, jadi inilah keturunan yang kedua, perbandingan dari keturunan yang kedua, yaitu ada 9 yang bulat kuning, 9 yang bulat kuning, ini bulat kuning. Kemudian ada 3 yang bulat hijau, Mana ini huruf kecilnya besar kecil bulat hijau. Dan ada 3 yang kisut kuning. Kemudian ada 1 yang kisut hijau. Jadi perbandingan genotipnya, perbandingan fenotipnya adalah 9 berbanding 3 banding 1. 9, 3, 3, 1. Ya, 9 bulan.